Setelah kemenangan gemilang kaum muslimin dalam peristiwa Fatu Makkah, cahaya Islam mulai memancar terang, menyinari seluruh jazirah Arab. Namun, di tengah cahaya yang benderang itu, masih ada sisa-sisa kegelapan yang menolak untuk sirna. Sisa-sisa penyembahan berhala yang selama berabad-abad telah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dan di antara sekian banyak berhala yang disembah pada masa itu, berdirilah satu yang paling diagungkan oleh bangsa Quraisy, Yusa. Berhala yang mereka yakini sebagai dewi kekuatan, dewi perlindungan, dan sumber segala berkah. Mereka begitu memujanya, sampai-sampai menjadikannya sebagai pusat ritual dan pengorbanan. Di Madinah, di tengah ketenangan kota yang diberkahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah satu panglima terbaiknya, sang pedang Allah yang terhunus. Dengan suara yang lembut namun tegas, beliau bersabda, "Wahai Khalid bin Walid." Dengan sigap, Khalid menjawab, "Aku di sini, wahai Rasulullah." Rasulullah pun melanjutkan, "Pergilah ke Nakhlah. Di sana ada sebuah berhala yang disebut Yuza. Hancurkanlah ia hingga tak tersisa sedikit pun, tanpa ragu." Tanpa sedikit pun pertanyaan, sang panglima perkasa itu mengangguk. Baginya, ini adalah perintah langsung dari utusan Allah. Dan perintah itu adalah sebuah kehormatan besar yang harus dilaksanakan dengan segera dan sempurna. Dengan pedang terhunus di tangan dan iman yang membara di dada, Khalid bin Walid segera memimpin pasukannya, bergerak cepat menuju lembah Nakhlah, tempat berhala itu bertahta. Pasukan berkuda itu membelah gurun pasir, hingga akhirnya tiba di tujuan. Di hadapan mereka, berdiri sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu, dihiasi dengan emas dan perak yang berkilauan. Pepohonan yang rindang dan subur menaungi tempat itu, memberikan suasana sejuk yang kontras dengan panasnya gurun di sekitarnya. Disinilah, selama berabad-abad, kaum Quraisy dan suku-suku Arab lainnya datang untuk menyembah Yusa, memohon pertolongan kepada selain Allah. Melihat kemegahan tempat kemusyrikan itu, Khalid bin Walid berseru dengan suara lantang yang menggema, "Allahu Akbar!" Inilah tempat yang telah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tanpa menunggu lebih lama, Khalid maju ke depan. Ia menghunus pedangnya, lalu dengan satu ayunan yang sangat keras dan penuh keyakinan, ia menghantam patung batu Yuza hingga hancur berkeping-keping. Debu beterbangan ke udara, menyisakan puing-puing berhala yang tak lagi berbentuk. Sambil menatap reruntuhan itu, Khalid berkata, "Celakalah engkau Yusa, tidak ada kekuatan selain milik Allah yang Maha Kuasa." Setelah memastikan patung itu hancur, Khalid dan pasukannya kembali ke Madinah. Setibanya di hadapan Rasulullah, Khalid melaporkan misinya dengan penuh percaya diri. "Wahai Rasulullah, aku telah menghancurkan Yuza sesuai perintahmu." Namun, Rasulullah menatapnya dengan pandangan yang tajam dan penuh makna, lalu bertanya, "Apakah engkau benar-benar telah menghancurkannya?" Khalid menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Dengan tenang, Rasulullah bersabda, "Belum, kembalilah ke sana, karena engkau belum menghancurkannya sepenuhnya." Mendengar perintah itu, Khalid sama sekali tidak bertanya atau ragu. Ketaatan seorang prajurit kepada komandannya, ketaatan seorang sahabat kepada nabinya. Ia segera memutar arah dan kembali seorang diri menuju lembah Nakhlah. Malam mulai turun menyelimuti lembah. Suasana menjadi lebih gelap dan mencekam. Angin bertiup kencang, membawa suara desiran pasir. Sesekali, diselingi kilatan petir di kejauhan. Di tengah kesunyian yang menakutkan itu, Khalid berdiri seorang diri di depan reruntuhan kuil Yusa. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, muncullah sesosok makhluk hitam yang tinggi besar. Rambutnya terurai panjang dan acak-acakan. Matanya merah menyala seperti bara api, dan suaranya menggema mengerikan seperti angin dari neraka. Dengan suara yang seram dan penuh amarah, makhluk itu menjerit, "Hai Khalid, mengapa kau berani-beraninya menghancurkan tempat suciku?" Namun, Khalid bin Walid, sang pedang Allah, sama sekali tidak gentar. Dengan iman yang kokoh, ia menjawab dengan tegas, "Diamlah wahai setan, hari ini tidak ada lagi tempat bagi kebatilan di muka bumi ini." Makhluk itu, yang ternyata adalah jin penjaga berhala Yusa,
menyerang Khalid dengan kemarahan yang meluap-luap. Namun, sang pahlawan Islam tidak sedikit pun mundur. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu dengan satu tebasan yang kuat dan diiringi nama Allah, makhluk itu jatuh tersungkur, menjerit panjang dan melengking, sebelum akhirnya lenyap menjadi kepulan asap hitam yang pekat dan menghilang ditelan kegelapan malam. Setelah memastikan musuh yang sebenarnya telah binasa, Khalid bin Walid mengangkat wajahnya ke langit dan berteriak dengan penuh kemenangan, "Allahu Akbar! Segala puji bagi Allah, Yusa telah binasa selamanya." Khalid pun kembali kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Mendengar penuturan itu, Rasulullah SAW tersenyum lembut dan bersabda, "Itulah Yusa yang sebenarnya. Tidak akan ada lagi yang menyembahnya setelah hari ini." Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sejak hari itu, tidak ada lagi manusia yang mengagungkan berhala bernama Yusa. Kuilnya telah rata dengan tanah, patungnya hancur lebur, dan jin penjaganya telah sirna. Cahaya tauhid kini benar-benar menggantikan kegelapan syirik di tanah Arab. Kisah ini menjadi saksi abadi bahwa kebenaran pada akhirnya pasti akan mengalahkan kebatilan. Sekokoh dan semegah apapun kebatilan itu tampak, keberanian Khalid bin Walid bukan hanya terbukti dalam dahsyatnya medan perang, tetapi juga dalam keteguhan hatinya menegakkan kalimat Il, Ol, Ha. Gema syahadat pun berkumandang, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka, runtuhlah berhala terbesar yang disembah kaum Quraisy, dan tegaklah dengan gagah panji Islam di atas bumi tauhid. Inilah kisah luar biasa dari Khalid bin Walid dan penghancuran berhala Uzza. Sebuah kisah tentang keberanian, keimanan yang tak tergoyahkan, dan keagungan kalimat Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani beliau, untuk menghancurkan berhala-berhala yang mungkin ada di dalam hati kita sendiri, seperti kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia yang berlebihan. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.